Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irlisi Fariswani dengan NIM 203.008 A1 Pendidikan Masyarakat Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengertian psikologi sosial dengan memenuhi tugas mata kuliah psikologi sosial. Oke, kita langsung aja ke materinya. Apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan sosial. Psikologi diartikan sebuah bidang ilmu pengetahuan yang fokus terhadap perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Kemudian, sosial merupakan segala perilaku yang berhubungan dengan hubungan antar individu. Jadi, pengertian psikologi sosial bisa diartikan juga merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang perilaku dan mental manusia yang berkaitan dengan hubungan antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian psikologi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Haber-Bonner. Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Yang kedua ada Shaw and Costanzo. Psikologi sosial merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu yang merupakan rangsangan sosial. Yang ketiga ada Kimball Young. Psikologi sosial merupakan studi tentang proses interaksi individu. Yang keempat ada Second and Beckman. Psikologi sosial merupakan ilmu yang mempelajari individu dan konteks sosial. Selanjutnya ada konsep dasar psikologi sosial. Yang pertama ada emosi terhadap objek sosial. Emosi dan reaksi emosional dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Pengendalian respon emosi sangat penting dalam kehidupan bersosial. Emosi merupakan kajian dari psikologi sosial yang memiliki peranan penting dalam pembentukan perilaku seseorang terhadap respon dari stimulus dalam lingkungan sosial. Yang kedua ada perhatian. Perhatian atau rasa peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan sosial. Seseorang juga mempengaruhi cara seorang individu bersikap terhadap hubungan sosialnya. Yang ketiga ada minat atau daya tarik. Minat atau daya tarik individu terhadap hubungan sosialnya juga berpengaruh terhadap hubungan antar individu dan kelompok berkaitan dengan proses interaksi dan pemberian respon. Minat muncul dari dalam diri individu dan mungkin bisa dipengaruhi oleh subjek-subjek dari luar, seperti keluarga, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Yang keempat, ada kemauan. Kemauan merupakan suatu potensi yang mendorong dalam diri individu untuk memperoleh dan mencapai suatu yang diinginkan. Keinginan yang kuat merupakan modal dasar dari suatu pencapaian. Kemauan menjadi landasan yang kuat untuk melakukan sesuatu untuk berprestasi. Yang kelima ada motivasi. Motivasi sebagai konsep dasar yang timbul dari dalam diri sendiri dan juga bisa didapatkan dari lingkungan atau orang terdekat. Motivasi merupakan kekuatan yang mampu mendorong kemauan untuk mencapai sesuatu. Kemudian motivasi yang keras akan memperkuat perjuangan seseorang individu untuk mencapai apa yang diinginkan. Yang keenam ada kecerdasan dalam menanggapi persoalan sosial. Kecerdasan merupakan modal dasar yang ada di dalam diri individu masing-masing dan berbeda pada setiap individunya. Kemudian juga merupakan modal dasar untuk memecahkan permasalahan sosial
yang muncul. Yang ketujuh ada penghayatan. Penghayatan adalah proses kejiwaan yang sifatnya menuntut suasana yang tenang. Proses ini tidak hanya melibatkan sikap merasakan, memperhatikan, menikmati, atau lainnya, namun lebih dari itu. Yang kedelapan, ada kesadaran. Kesadaran perlu ada dalam melakukan suatu tindakan, mengambil keputusan dalam interaksi dengan kehidupan sosial. Kesadaran pada individu ditentukan oleh individu itu sendiri, setelah melihat apa yang terjadi pada lingkungan sosialnya sebagai respon psikologis yang positif. Yang kesembilan, ada harga diri. Harga diri merupakan konsep yang menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang bermartabat. Martabat atau harga diri yang terbina dan dipelihara akan menjadi perhitungan bagi pihak individu lain dalam memandang individu. Selanjutnya ada sikap mental. Sikap mental merupakan reaksi yang timbul dari diri masing-masing individu jika ada rangsangan yang datang. Reaksi mental bisa bersifat positif, negatif, dan juga netral. Rangsangan yang datang akan direspon oleh individu melalui sikap atau reaksi mental yang bisa dikatakan positif, negatif, ataupun netral. Dan terakhir ada kepribadian. Kepribadian merupakan gagasan yang dinamika, sikap, dan kebiasaan yang dibina oleh potensi biologis secara psikofisiologikal dan secara sosial ditransmisikan melalui budaya serta dipadukan dengan kemauan dan tujuan individu berdasarkan keperluan pada lingkungan sosialnya. Materi selanjutnya ada teori psikologi sosial. Teori psikologi sosial dibagi menjadi 5. Yang pertama ada teori penguatan, yang kedua ada teori penguatan sosial, yang ketiga ada teori orientasi lapangan, yang keempat ada teori peran, dan terakhir ada teori orientasi kognitif. Selanjutnya ada pendekatan dalam psikologi sosial. Pendekatan dalam psikologi sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pendekatan biologis, yang kedua ada pendekatan belajar, yang ketiga ada pendekatan insentif, yang keempat ada pendekatan kognitif. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi sosial. Ruang lingkup psikologi sosial menurut Shaw and Costanzo dibagi menjadi 3. Yang pertama ada studi tentang pengaruh sosial terhadap proses para individu yang dicontohkan seperti studi tentang persepsi, motivasi, proses belajar. Yang kedua ada studi tentang proses individu bersama seperti bahasa, sikap, perilaku, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada studi tentang interaksi dalam kelompok. Misalnya kepemimpinan, komunikasi, persaingan, kerjasama, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan psikologi sosial. Situasi sosial tidak semuanya baik, sehingga peserta didik perlu mendapatkan pengetahuan tentang psikologi sosial agar tidak terpengaruh, tersugesti oleh situasi sosial yang tidak baik tersebut. Kedua, peserta didik dibekali pengetahuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial secara sistematis dan menanamkan proses kejiwaan yang berkaitan tentang hubungan kehidupan bersama yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, ada peserta didik dibekali dengan kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama individu dalam masyarakat, sehingga memudahkan melakukan pendekatan untuk mewujudkan perubahan kepada tujuan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya ada peserta didik dibekali dengan kesadaran akan kehidupan bersosial dan lingkungannya untuk merubah sikap, sifat, dan perilaku sosialnya lebih baik. Yang kelima,
ada peserta didik dibekali dengan kemampuan pengembangan pengetahuan dan keilmuan psikologi sosial dalam pengembangan kehidupan, pengembangan masyarakat, lingkungan, teknologi, dan keilmuan. Yang terakhir, materi tentang manfaat psikologi sosial. Manfaat psikologi sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan gambaran kepada manusia tentang bagaimana menjalin hubungan yang ideal antar sesama manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, ada mencegah terjadinya konflik di antara kehidupan manusia yang disebabkan oleh ego dari setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat. Yang ketiga, ada memberikan solusi ketika konflik muncul di dalam kelompok masyarakat. Dengan psikologi sosial, manusia bisa memahami karakter suatu masyarakat, sehingga mudah untuk menemukan solusi dari konflik yang tengah terjadi dalam masyarakat. Yang terakhir, sebagai pedoman masyarakat dalam mengelola perbedaan antar individu dalam bermasyarakat, dan juga menjadikan perbedaan itu sebagai memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.